Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita masih di semester genap. Ya. Kali ini kita memasuki bab 6, yaitu tentang aritmatika sosial. Nah, di mana di sini kita akan coba membahas tentang memahami keuntungan, kerugian, dan impas. Mencari persentase keuntungan dan kerugian. Baik, kegiatan 6.1 yaitu memahami keuntungan, kerugian, dan impas. Contoh dari keuntungan: Pak Subur, seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok, untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, jadi keuntungannya berapa? Oke. Pendapatan, banyak porsi yang dijual dikali dengan harga. Banyak porsi yang dijual pada hari itu berarti 110. Nah, sehingga 110 dikali dengan harganya yaitu 10.000. Nah, jadi hari itu dia pendapatan Pak Subur adalah 1.100.000. Sehingga kita bisa mencari keuntungannya. Keuntungan pendapatan dikurang dengan modal. Pendapatannya 1.100.000 dikurang dengan 1 juta. Sehingga keuntungan menjadi 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapat keuntungan sebesar 100.000 dari penjualan bubur ayam. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh kerugian. Pak Soso, seorang penjual bakso dari Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku, untuk membuat bakso. Jadi setiap hari Pak Soso itu belanja 800.000 untuk membeli bahan baku bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan, di tempat Pak Soso. Oke, sekarang persentase mulai. Sekarang contoh kerugian. Pak Soso, seorang penjual bakso dari Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku, untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu, pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Jadi berapa kerugiannya? Nah, kita cari dulu pendapatannya. Pendapatan, banyak porsi yang dijual dikali dengan harga. Jadi pendapatan banyak porsi itu 90 porsi dikali dengan 8.000, sehingga pendapatan hari itu 720.000. Jadi kerugian, pendapatan dikurang modal, pendapatannya 720.000 dikurang modalnya 800, atau dibalik juga bisa, Kerugian berarti min 80.000, min 80.000, sehingga
Nah, dengan kata lain, Pak Susu mengalami kerugian sebesar 80.000 dari penjualan bubur ayam pada hari itu. Ini juga bisa dibalik, modal dikurang pendapatan, ya kan, modalnya 800.000, pendapatannya 720.000. Jadi dia rugi 80.000. Contoh impas atau berbalik modal. Pak Satu seorang penjual sate di daerah Malang, ya kan. Setiap hari Pak Satu menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku, ya, untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Satu mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Satu biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual adalah hanya 70 porsi. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari dulu pendapatannya, ya kan. Biasa pendapatan berarti banyak porsi yang dijual dikali dengan harga. Berarti 70, ya, karena dia hanya mampu menjual 70 porsi, ya kan. 70 dikali dengan 10.000. Berarti 700.000. Nah, sekarang impas, pendapatan dikurang modal, ya kan. Pendapatannya 700 dan modalnya 700, sehingga sehingga hasilnya 0. Atau pada kasus ini Pak Satu tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dengan kata lain, ya, Pak Satu pada hari itu impas atau berbalik modal. Nah, jadi dia tidak rugi dan tidak untung. Oke, selanjutnya adalah persentase keuntungan. Di sini persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Nah, misal PU itu persentase keuntungan, HB-nya itu harga beli, dan HJ adalah harga jual atau total pemasukan. Nah, di sini kita bisa membuatkan rumus. Nah, berarti persentase keuntungan sama juga dengan harga jual dikurang harga beli dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, contoh, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Keuntungan, tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, jadi dia beli 4 juta, ya kan, dijual lagi 4.200.000. Berapa persentase keuntungannya? Nah, di sini untuk penyelesaiannya, sebelum menentukan persentase keuntungan, kita tentukan dulu keuntungannya yang diperoleh Pak Dedi. Berarti keuntungan sampai dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya yaitu 4.200.000 dan harga belinya itu 4 juta. Sehingga 4.200.000 dikurang 4 juta yaitu tinggal 200. Berarti pada dia untung 200. Nah, sekarang kita hitung persentase keuntungannya. Nah, persentase keuntungan rumusnya, ya kan, kita tinggal masukkan harga jual dikurang harga beli. Harga jual dikurang harga beli, berarti 200 kita masukkan per harga beli, ya kan. Harga belinya 4 juta dikali dengan 100%. Berarti 5%, ya kan. Ini ada titik nolnya ada 6, di sini ada 5. Berarti kita coret, ya kan. Di sini kita coret juga 1, jadi tinggal 10. 2 dikali 10 20, 20 bagi 4 itu 20 bagi 4 itu 5. Jadi 5%. Nah, jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Sekarang contoh berikutnya.
Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Nah, ini masih soal yang sama, cuman di sini persentasenya sudah diketahui, berarti keuntungannya berapa. Ya. Membeli motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan ya kan keuntungan Pak Dedi. Nah, di sini ada dua alternatif, ya kan? Yang pertama, dengan menentukan besar harga jual terlebih dahulu. Nah, harga jual 105% dikali dengan 4 juta, sama juga dengan 4.200.000. Sudah diketahui ini harga jualnya, ya kan? Berarti keuntungan 4.200.000 dikurang 4 juta, yaitu 200.000. Nah, jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000. Nah, untuk yang alternatif kedua, nah, misal persentase modal atau harga beli itu HB, ya kan? Ya sama dengan 100%. Persentase keuntungan sama juga persentase harga jual dikurang persentase harga beli, sama dengan 5%. Keuntungan berapa? 5% dikali dengan harga beli. Harga belinya 4 juta, sama juga dengan 200.000. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000, ya kan? Oke. Sekarang persentase kerugian. Persentase kerugian ya digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Jadi persentase kerugian ini ya kan untuk mengetahui modal yang dikeluarkan. Jadi ruginya berapa dengan modal seperti itu. Oke, kita misalkan PR itu persentase kerugian ya. Terus HB-nya itu harga beli atau modal, dan HJ adalah harga jual atau total pemasukan. Maka persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus. PR ini persentase kerugian, ya kan, sama dengan harga beli dikurang harga jual dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, oke, kita ke contoh. Pak Rudi ya, membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase yang ditanggung oleh Pak Rudi. Ya, penyelesaian. Sebelum menentukan persentase kerugian, ya, kita menentukan kerugiannya dulu, ya kan? Ya, kerugiannya yang diperoleh Pak Rudi itu berapa? Berarti rugi harga beli dikurang dengan harga jual. Harga belinya 40 juta, ya kan? Harga jualnya 38 juta. Berarti 40 juta dikurang 38 juta yaitu 2 juta. Ruginya 2 juta. Nah, sekarang kerugiannya sudah diketahui ya. Kita masuk ke persentasenya. Persentase kerugian itu harga beli dikurang harga jual dikurang harga beli dikali dengan 100%. Nah, persentase kerugian sama dengan 2 juta ya dibagi 40 juta dikali dengan 100%. Berarti di sini kerugiannya 5% ya. 2 juta dikali 100 dibagi dengan 40 juta. Nanti ketemunya 5%. Oke, contoh berikutnya. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, ya, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan menanggung kerugian 5%. Tentukan harga jual milik
Pak Rudi, ya kan, harga jual tanahnya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sih kerugiannya, ya kan? Atau berapa sih harga jualnya. Oke, di sini ada dua alternatif lagi. Yang pertama, kerugian 5% dikali dengan 40 juta, yaitu 22 juta. Terus harga jual yaitu 40 juta dikurang 2 juta, ya kan, sama juga dengan 38 juta. Jadi harga jualnya 38 juta. Nah, terus ada alternatif kedua, ya kan? Tidak perlu menentukan kerugian lebih dahulu, ya, tetapi dengan menentukan persentase harga jual. Misal, persentase modal atau harga beli yaitu HB sama dengan 100%. Nah, di sini persentase harga jual itu persentase harga jual dikurang dengan persentase harga beli sama dengan 95%. Harga jual ya 95% dikali dengan 40 juta sama dengan 38 juta. Jadi harga belinya atau harga jualnya itu 38 juta. Oke, mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.